kalau bilang ada yang muncul-muncul, memang ada 5 nama sedang dipersiapkan oleh John Herdman ya. Akan dipanggil katanya ada penambahan pemain untuk naturalisasi pemain diaspora lah. Teman-teman sudah tahu, banyak dengar bahwa dia akan membawa misalnya 5-6 pemain lagi untuk dinaturalisasi. Pergerakan senyap kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Di saat publik masih menanti kepastian proses naturalisasi Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker, bocoran mengejutkan justru datang dari balik layar. John Herdman dikabarkan telah menyiapkan langkah besar untuk membangun skuad Garuda paling mengerikan dalam sejarah. DPR RI disebut akan menggelar sidang krusial, sementara bocoran dokumen kloter kedua naturalisasi mulai beredar luas di media sosial. Benarkah Indonesia sedang membangun dinasti baru sepak bola Asia? Persiapan timnas Indonesia menghadapi ketatnya persaingan ASEAN Cup memasuki babak baru yang semakin panas. Dalam cerita ini, John Herdman disebut tidak ingin menyia-nyiakan momentum kebangkitan Garuda. Setelah melalui serangkaian evaluasi bersama tim pelatih dan analis, Herdman dikabarkan telah memasukkan 2 nama baru, Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker, ke dalam rencana besar skuad Merah Putih. Kabar tersebut semakin menguat setelah proses administrasi kedua pemain disebut memasuki tahap krusial di tingkat legislatif. DPR RI dijadwalkan menggelar sidang penting untuk membahas percepatan proses kewarganegaraan mereka. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker diproyeksikan bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Namun ternyata, kejutan besar tidak berhenti sampai di situ. Di tengah sorotan publik terhadap proses naturalisasi 2 pemain tersebut, muncul bocoran yang membuat media sosial langsung heboh. Dalam cerita ini, PSSI dikabarkan diam-diam telah menyiapkan kloter kedua naturalisasi untuk memperkuat proyek jangka panjang Garuda. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan proyek besar tersebut, termasuk gelandang muda berbakat Laurin Ulrich dan penyerang potensial Dean Zimmergen. Bocoran ini memunculkan spekulasi bahwa Indonesia tidak hanya membangun tim untuk ASEAN Cup. Fokus utama John Herdman disebut sudah mengarah pada target yang lebih besar, Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Di balik layar, tim pemantau pemain disebut terus bekerja intensif untuk mencari talenta terbaik yang sesuai dengan filosofi permainan modern Herdman. Tujuannya jelas, membangun skuad yang tidak hanya kuat di satu generasi, tetapi mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Perpaduan pemain lokal terbaik, pemain diaspora, dan talenta muda Eropa diyakini dapat menciptakan kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki timnas Indonesia sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam cerita ini juga menyerukan pentingnya persatuan dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, transformasi sepak bola nasional membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan kerjasama dari semua pihak. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya. Akankah DPR memberikan lampu hijau? Benarkah kloter kedua naturalisasi sudah disiapkan? Dan mampukah John Herdman mewujudkan mimpi besar membawa Garuda terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, revolusi timnas Indonesia baru saja dimulai, dan Asia mulai memperhatikannya. Di tengah derasnya arus informasi mengenai proses naturalisasi Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker, perhatian publik kini semakin tertuju pada langkah besar berikutnya yang sedang disiapkan PSSI dan John Herdman. Dalam cerita ini, percepatan proses administrasi kedua pemain tersebut disebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi bergerak dengan target jangka pendek. ASEAN Cup hanyalah permulaan. Fokus utama proyek besar Garuda disebut telah mengarah pada Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itulah, Herdman bersama tim analis dan pemantau pemain dikabarkan terus bekerja tanpa henti di balik layar untuk membangun fondasi skuad yang kuat, kompetitif, dan memiliki kedalaman di setiap posisi. Bocoran mengenai kloter kedua naturalisasi pun semakin memanaskan suasana. Dalam cerita ini, sejumlah nama pemain keturunan yang berkarir di Eropa mulai masuk dalam radar utama proyek Garuda. Laurin Ulrich disebut diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang di lini tengah berkat kreativitas dan visi bermainnya. Dean Zimmergen dipandang sebagai sosok penyerang muda yang memiliki naluri mencetak gol tinggi. Sementara beberapa nama lain dikabarkan masih dipantau secara intensif berdasarkan performa mereka bersama klub masing-masing. Tim pemantau pemain disebut tidak hanya melihat statistik semata, tetapi juga karakter, mentalitas, fleksibilitas posisi, hingga komitmen untuk menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Dalam cerita ini, John Herdman memahami bahwa membangun tim besar tidak cukup hanya dengan mengumpulkan pemain berkualitas. Dibutuhkan waktu untuk membangun chemistry, menyatukan filosofi bermain, dan menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Itulah sebabnya setiap pemain yang masuk dalam radar harus memenuhi standar tinggi yang telah ditetapkan tim pelatih. Herdman dikabarkan ingin menciptakan tim yang tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang, melainkan skuad yang memiliki kualitas merata di seluruh lini dan siap menghadapi padatnya jadwal internasional. Langkah agresif yang dilakukan Indonesia mulai menarik perhatian media Asia. Mereka melihat perubahan besar dalam cara Garuda membangun kekuatan.
Jika sebelumnya Indonesia hanya dikenal karena dukungan supporternya yang luar biasa, kini Garuda mulai dipandang sebagai tim dengan visi jangka panjang yang jelas dan ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut hanya awal dari revolusi yang lebih besar. Jika kloter kedua naturalisasi benar-benar terwujud, Indonesia berpotensi memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. Kini para supporter hanya bisa menunggu satu persatu kepingan puzzle itu tersusun. Menunggu keputusan penting dari DPR RI, menunggu pengumuman resmi dari PSSI, dan menunggu momen ketika seluruh proyek besar John Hertman akhirnya terlihat nyata di atas lapangan. Karena jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka yang sedang disaksikan hari ini bukan sekadar proses naturalisasi pemain. Ini adalah awal dari era baru Timnas Indonesia, sebuah era yang dibangun untuk membuat Garuda tidak hanya disegani di Asia Tenggara, tetapi juga mampu menantang kekuatan terbaik di Asia. Di tengah antusiasme publik yang terus memuncak, sebuah pertanyaan besar mulai menggema di kalangan pencinta sepak bola nasional. Seberapa jauh sebenarnya proyek besar yang sedang dibangun John Hertman? Dalam cerita ini, bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut hanyalah permulaan dari sebuah revolusi yang jauh lebih besar. PSSI dikabarkan tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan membangun tim secara instan. Kali ini, seluruh langkah disusun dengan perencanaan jangka panjang yang terukur, mulai dari percepatan naturalisasi, pembentukan identitas permainan, hingga pencarian talenta diaspora terbaik di berbagai kompetisi Eropa. Bocoran mengenai kloter kedua naturalisasi pun semakin memanaskan suasana. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan proyek Garuda, mulai dari Laurin Ulrich, Dean Zimmergen, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, hingga Jenson Sils. Kehadiran nama-nama tersebut langsung memicu gelombang optimisme sekaligus perdebatan di media sosial. Sebab, jika seluruh rencana itu benar-benar terwujud, Indonesia tidak hanya akan memiliki skuad yang kuat, tetapi juga kedalaman pemain yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Persaingan di setiap posisi akan semakin ketat dan tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Dalam cerita ini, John Hertman disebut menginginkan timnas Indonesia yang mampu bersaing dengan standar sepak bola modern. Ia membutuhkan pemain dengan kualitas teknis tinggi, mentalitas juara, serta pengalaman menghadapi tekanan di level kompetisi Eropa. Karena itulah, tim pemantau pemain bekerja siang dan malam, memantau setiap penampilan calon pemain, menganalisis statistik mereka, hingga membangun komunikasi secara intensif untuk memastikan bahwa setiap nama yang masuk radar benar-benar siap menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Langkah agresif Indonesia mulai mengundang perhatian serius dari negara-negara rival. Media Asia Tenggara disebut mulai mempertanyakan seberapa kuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan jika seluruh target naturalisasi berhasil diwujudkan. Bukan tanpa alasan. Perpaduan antara pemain lokal terbaik, pemain naturalisasi berpengalaman, dan talenta muda Eropa dinilai dapat mengubah peta persaingan sepak bola kawasan secara drastis. ASEAN Cup yang selama ini dipandang sebagai target utama kini hanya dianggap sebagai batu loncatan menuju ambisi yang lebih besar. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Kini tekanan sekaligus harapan berada di pundak PSSI dan John Hertman. Waktu terus berjalan, sementara para rival mulai memperkuat tim mereka masing-masing. Namun dalam cerita ini, Indonesia memilih untuk tidak berhenti. Garuda terus bergerak, terus membangun, dan terus mempersiapkan diri untuk sebuah era baru. Sebab jika seluruh kepingan puzzle ini berhasil disatukan, maka Indonesia tidak lagi datang sebagai tim pelengkap di Asia. Garuda akan datang membawa ambisi besar, menantang siapapun yang berdiri di hadapannya, dan membuktikan bahwa revolusi sepak bola nasional benar-benar telah dimulai. Dalam cerita ini, John Hertman dan PSSI disebut tidak lagi berpikir untuk sekadar bersaing di level Asia Tenggara. Target yang dipasang jauh lebih tinggi. ASEAN Cup hanyalah panggung pembuka untuk menguji fondasi tim, sementara Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi medan tempur sesungguhnya. Karena itulah, setiap keputusan diambil dengan cepat dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi ruang untuk proyek jangka pendek. Tidak ada lagi kompromi terhadap kualitas. Hanya pemain terbaik yang dianggap mampu memenuhi standar permainan modern yang akan mendapat tempat di skuad Garuda. Pergerakan senyap yang dilakukan tim pemantau pemain disebut terus berlangsung di berbagai penjuru Eropa. Setiap penampilan Laurin Ulrich, Dean Zimmergen, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Jenson Sils dipelajari secara detail. Bukan hanya statistik dan kemampuan teknis yang dianalisis, tetapi juga mentalitas, disiplin, karakter, hingga komitmen mereka terhadap proyek jangka panjang timnas Indonesia. Dalam cerita ini, Hertman ingin membangun tim yang lapar akan kemenangan, berani menghadapi tekanan, dan siap bertarung melawan siapapun tanpa rasa gentar. Langkah agresif Indonesia mulai membuat rival-rival di Asia Tenggara terus memantau perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia yang kini tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai membangun kekuatan dengan perencanaan yang matang dan visi yang jelas. Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut sebagai awal dari perubahan besar. Sementara 6 nama lain yang terus dipantau diakini dapat menjadi kepingan terakhir untuk menyempurnakan proyek besar tersebut. Dalam cerita ini, pesan yang ingin disampaikan PSSI sangat jelas. Indonesia tidak ingin hanya menjadi peserta. Indonesia ingin menjadi penantang serius. Indonesia ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Kini waktu terus berjalan.
Sidang demi sidang, pemantauan demi pemantauan, dan komunikasi demi komunikasi disebut terus dilakukan untuk memastikan seluruh rencana berjalan sesuai target. Jika semua langkah ini berhasil diwujudkan, maka yang sedang disaksikan hari ini bukan sekadar proses naturalisasi pemain. Ini adalah awal dari perubahan besar yang dapat mengubah arah sepak bola Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Sebuah era baru sedang dibangun. Dan ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu, Garuda tidak lagi datang untuk mencari pengalaman. Garuda datang untuk menang. Di tengah derasnya spekulasi yang beredar, satu hal yang mulai disadari banyak pihak adalah bahwa proyek besar yang sedang dibangun John Hertman bersama PSSI tidak lagi bisa dipandang sebagai langkah biasa. Dalam cerita ini, Indonesia disebut tengah memasuki fase paling menentukan dalam sejarah sepak bola nasional. Bergabungnya Luke Falkri dan Mitchell Baker hanyalah gerbang pembuka. Di balik layar, tim pemantau pemain terus bergerak tanpa henti, menjalin komunikasi, memantau perkembangan, dan menyusun peta jalan jangka panjang demi memastikan Garuda memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di level Asia. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals terus dikaitkan dengan proyek tersebut. Keenam pemain itu disebut masuk kategori prioritas karena dinilai mampu memberikan dampak besar di berbagai lini. Pascal Struijk dipandang sebagai sosok yang dapat menghadirkan kepemimpinan dan ketenangan di jantung pertahanan. Kenneth Taylor disebut memiliki kemampuan mengatur ritme permainan yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Laurin Ulrich diproyeksikan sebagai investasi masa depan, sementara Reno Muns dan Dean Zimmergen dinilai memiliki fleksibilitas yang sangat penting dalam menghadapi padatnya jadwal internasional. Di sisi lain, Jenson Seals diyakini dapat menghadirkan dimensi baru dalam skema permainan Hertman. Dalam cerita ini, Hertman memahami bahwa sepak bola modern tidak lagi dimenangkan oleh 11 pemain inti semata. Turnamen yang padat membutuhkan kedalaman skuad, fleksibilitas taktik, dan persaingan sehat di setiap posisi. Karena itulah, setiap pemain yang masuk radar harus melalui proses pemantauan yang ketat. Tim pelatih tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga mentalitas, karakter, disiplin, dan komitmen untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Tidak ada tempat yang diberikan karena nama besar. Semua pemain harus membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Pergerakan agresif Indonesia mulai menarik perhatian media Asia. Mereka melihat perubahan besar dalam cara Garuda membangun kekuatan. Jika sebelumnya Indonesia sering dianggap sebagai tim dengan potensi besar namun minim konsistensi, kini situasinya mulai berubah. Garuda disebut memiliki visi yang jelas, target yang terukur, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. ASEAN Cup tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir. Piala Asia 2027 menjadi target menengah, sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai misi utama yang sedang dipersiapkan dari sekarang. Namun di balik semua optimisme itu, masih ada satu pertanyaan besar yang membuat para supporter terus penasaran. Siapa nama berikutnya yang akan diumumkan? Apakah 6 pemain yang terus dipantau benar-benar akan bergabung? Ataukah masih ada kejutan lain yang belum terungkap ke publik? Dalam cerita ini, sejumlah sumber menyebut bahwa PSSI masih menyimpan beberapa nama yang belum pernah muncul ke permukaan. Jika kabar tersebut benar, maka gelombang perubahan yang sedang terjadi saat ini mungkin baru permulaan. Kini, seluruh mata tertuju pada setiap langkah yang diambil PSSI dan John Hertman. Setiap perkembangan kecil menjadi sorotan, setiap bocoran memicu perdebatan, dan setiap nama baru menghadirkan harapan besar. Karena jika seluruh kepingan puzzle ini benar-benar berhasil disatukan, maka apa yang sedang disaksikan hari ini akan dikenang sebagai awal dari era baru sepak bola Indonesia. Era ketika Garuda tidak lagi hanya ingin diperhitungkan. Garuda ingin mengubah peta persaingan Asia. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara-negara rival mulai menyadari satu hal. Indonesia tidak lagi datang sebagai pelengkap. Indonesia datang sebagai ancaman. Dalam cerita ini, semakin banyak pihak mulai percaya bahwa apa yang sedang dilakukan PSSI bersama John Hertman bukan sekadar program naturalisasi biasa. Ini adalah upaya membangun identitas baru timnas Indonesia. Sebuah identitas yang menggabungkan semangat juang khas pemain lokal dengan kualitas, pengalaman, dan mentalitas sepak bola modern dari para pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Namun di balik ambisi besar tersebut, waktu terus berjalan. ASEAN Cup semakin dekat. Piala Asia 2027 sudah di depan mata. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menuntut persiapan yang jauh lebih matang dari sekarang. Karena itulah, setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Dalam cerita ini, John Hertman dikabarkan telah menyusun peta jalan yang detail untuk membangun skuad Garuda. Luke Falkri dan Mitchell Baker diproyeksikan menjadi bagian dari gelombang pertama revolusi. Sementara Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals disebut sebagai target prioritas untuk memperkuat fondasi tim dalam jangka panjang. Tetapi pertanyaan terbesar bukan lagi soal kualitas para pemain tersebut. Pertanyaan sesungguhnya adalah, seberapa cepat seluruh kepingan puzzle ini bisa disatukan? Karena membangun tim besar membutuhkan lebih dari sekadar nama-nama hebat. Dibutuhkan chemistry, dibutuhkan waktu, dan dibutuhkan komitmen penuh dari seluruh pihak. Dalam cerita ini,
Hertman disebut ingin menciptakan skuad yang memiliki 2 pemain berkualitas di setiap posisi. Tujuannya jelas, memastikan Indonesia mampu bersaing secara konsisten di tengah jadwal internasional yang semakin padat. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu pemain, tidak ada lagi alasan kelelahan, dan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Langkah agresif Indonesia pun mulai memicu perhatian serius dari media Asia. Mereka melihat Garuda yang kini bergerak dengan perencanaan matang, target jangka panjang, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, Indonesia berpotensi memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. Generasi yang bukan hanya mampu bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga siap menantang kekuatan-kekuatan besar Asia. Kini, para supporter hanya bisa menunggu. Menunggu keputusan-keputusan penting dalam beberapa bulan ke depan. Menunggu pengumuman nama berikutnya. Dan menunggu momen ketika seluruh proyek besar ini akhirnya diuji di atas lapangan. Karena jika Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker hanyalah awal, maka kejutan terbesar mungkin belum datang. Dan ketika saat itu tiba, Asia bisa saja menyadari bahwa mereka terlambat menghentikan kebangkitan Garuda. Sebab revolusi ini tidak lagi bisa dihentikan. Revolusi ini sudah berjalan. Dalam cerita ini, semakin dekatnya jadwal ASEAN Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030 membuat PSSI dan John Hertman dikabarkan tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. Setiap proses pemantauan pemain, komunikasi dengan calon pemain diaspora, hingga tahapan administrasi disebut berjalan secara intensif dan terukur. Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker diproyeksikan menjadi langkah awal dari proyek besar yang sedang dibangun, sementara nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Mons, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals terus dipantau untuk melengkapi kebutuhan skuad di berbagai lini. Dalam cerita ini, Hertman memahami bahwa sepak bola modern membutuhkan lebih dari sekadar 11 pemain berkualitas. Dibutuhkan kedalaman skuad, fleksibilitas taktik, serta persaingan sehat di setiap posisi agar tim mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi Asia. Langkah agresif yang dilakukan Indonesia mulai mengubah cara pandang para rival terhadap kekuatan Garuda. Jika sebelumnya Indonesia kerap dianggap hanya mengandalkan semangat juang dan dukungan supporter, kini situasinya berbeda. Garuda disebut sedang membangun fondasi jangka panjang dengan perencanaan yang matang dan target yang jelas. Tim pemantau pemain dikabarkan bekerja tanpa henti untuk memastikan setiap nama yang masuk radar benar-benar sesuai dengan filosofi permainan John Hertman. Bukan hanya kemampuan teknis yang menjadi pertimbangan, tetapi juga karakter, mentalitas, disiplin, dan komitmen untuk menjadi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia. Dalam cerita ini, ASEAN Cup tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai titik awal untuk menguji kekuatan generasi baru Garuda. Piala Asia 2027 menjadi target berikutnya, sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai mimpi besar yang ingin diwujudkan secara bertahap. Kombinasi pemain lokal terbaik, pemain diaspora berpengalaman, dan talenta muda Eropa diyakini dapat menciptakan skuad yang lebih kompetitif dan berkarakter. Namun pertanyaan terbesar yang terus menghantui para supporter adalah apakah seluruh rencana ambisius ini dapat terwujud tepat waktu. Karena jika semua kepingan puzzle ini benar-benar berhasil disatukan, maka Indonesia tidak lagi datang ke setiap turnamen hanya untuk bersaing. Garuda akan datang dengan ambisi besar untuk menang, mengubah peta persaingan Asia Tenggara, dan membuktikan kepada seluruh Asia bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang sedang dibangun hari demi hari. Dalam cerita ini, sinyal kebangkitan Garuda semakin terasa kuat. Setiap perkembangan mengenai proses naturalisasi, pemantauan pemain diaspora, hingga strategi jangka panjang John Hertman kini menjadi perhatian utama para pencinta sepak bola Asia. PSSI disebut tidak lagi bekerja untuk satu turnamen semata, melainkan sedang menyusun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dalam beberapa tahun ke depan. Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker diproyeksikan menjadi bagian dari gelombang pertama perubahan, sementara nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Mons, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals disebut sebagai kepingan penting yang dapat melengkapi wajah baru Timnas Indonesia. Dalam cerita ini, Hertman memahami bahwa membangun tim yang disegani membutuhkan keberanian mengambil keputusan besar. Ia tidak hanya mencari pemain dengan kualitas teknis tinggi, tetapi juga sosok yang memiliki mentalitas juara, disiplin, dan komitmen penuh terhadap proyek jangka panjang Garuda. Karena itulah, setiap pemain yang masuk radar harus melalui proses evaluasi yang mendalam. Tim pemantau pemain dikabarkan terus bekerja di balik layar, menyaksikan langsung perkembangan para pemain, menganalisis performa mereka bersama klub, hingga memastikan bahwa setiap nama benar-benar siap menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia. Perubahan besar yang sedang terjadi mulai memicu perhatian serius dari negara-negara rival. Media Asia Tenggara mulai mempertanyakan seberapa kuat Indonesia jika seluruh rencana ini berhasil diwujudkan. Sebab untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Garuda dinilai memiliki arah yang jelas, target yang terukur, dan ambisi yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi kekuatan regional. ASEAN Cup kini dipandang sebagai langkah awal untuk menguji fondasi tim. Piala Asia 2027 menjadi panggung pembuktian, sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi tujuan utama yang terus dikejar. Namun di balik seluruh optimisme tersebut,
masih ada satu misteri yang belum terjawab. Benarkah 6 nama yang kini terus dipantau akan segera menyusul Luke Valkyrie dan Mitchell Baker? Ataukah PSSI masih menyimpan kejutan lain yang belum terungkap ke publik? Dalam cerita ini, sejumlah sumber menyebut bahwa proyek Garuda masih jauh dari kata selesai. Masih ada nama-nama lain yang terus dipantau secara diam-diam dan dipersiapkan untuk memperkuat skuad di masa depan. Kini, para supporter hanya bisa menunggu pengumuman resmi berikutnya. Menunggu keputusan penting yang akan menentukan arah timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan menunggu momen ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu di bawah lambang Garuda. Karena jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka apa yang sedang disaksikan hari ini bukan sekadar proses pergantian generasi. Ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Era ketika Garuda tidak lagi hanya ingin diperhitungkan, tetapi siap menantang siapapun yang berdiri di hadapannya. Di tengah panasnya pembahasan mengenai proyek besar naturalisasi timnas Indonesia, kabar mengejutkan kembali datang dari salah satu pilar penting Garuda, Elkan Bagot. Dalam cerita ini, bek jangkung andalan timnas Indonesia tersebut dikabarkan segera menemukan pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Kabar ini langsung menjadi perhatian besar karena masa depan Elkan dinilai memiliki peran penting dalam proyek jangka panjang John Hertman. Sang pelatih disebut terus memantau perkembangan para pemainnya di level klub, termasuk memastikan mereka mendapatkan menit bermain yang cukup agar mampu tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Dalam cerita ini, kepindahan Elkan ke klub baru diyakini akan menjadi keuntungan besar bagi Garuda. Bermain secara reguler di kompetisi yang kompetitif dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas permainan, mental bertanding, dan pengalaman menghadapi tekanan tinggi. Dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, serta pengalaman internasional yang terus bertambah, Elkan diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama di lini belakang timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kehadiran pemain-pemain baru melalui proyek naturalisasi yang sedang berjalan juga diperkirakan akan membuat lini pertahanan Garuda semakin solid. Bayangkan duet Elkan bersama pemain-pemain berpengalaman lainnya di jantung pertahanan. Persaingan sehat akan tercipta, kualitas tim akan meningkat, dan John Hertman akan memiliki lebih banyak opsi untuk meramu strategi terbaik. Dalam cerita ini, kabar mengenai masa depan Elkan menjadi sinyal bahwa revolusi sepak bola Indonesia tidak hanya terjadi di level tim nasional, tetapi juga di level klub para pemainnya. Semakin banyak pemain Indonesia yang mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi berkualitas, semakin besar pula peluang Garuda untuk bersaing di level Asia. Kini pertanyaannya, klub manakah yang akan menjadi pelabuhan baru Elkan? Dan mampukah kepindahan tersebut menjadi titik balik yang membawa karirnya ke level yang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, masa depan timnas Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan para pemainnya di level klub. Karena di era baru Garuda, setiap menit bermain menjadi investasi penting menuju mimpi besar Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030.